Selamat datang di Monumen Rawagede di Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang ya. Ini Monumen Rawagede ini menjadi saksi, ini ada pemakaman di dalam ya. Ini saksi korban-korban dari pembantaian Belanda pada agresi militer pertama ya tahun 1947. Ini tepatnya pembantaian pada tanggal 9 Desember 47 ya. Kita masuk ke dalam ya. Ini ada tiket ya. Ini gerbang masuknya. Ya, ini ada penjaganya tuh ya. Jadi ini cuma 2.500 ya per orang ya untuk masuk ya. Nah, ini bagian monumennya. Kita masuk ke dalam ya. Kita coba masuk ke dalam. Ini di dalam seperti apa? Ini ya. Ini ada puisi dari ini ya, Hairil Anwar ya. Kami cuma tulang belulang berserakan, tapi ada kepunyaan kaulah lagi yang ditentukan nilai tulang-tulang berserakan. Oke, di belakang adalah pemakamannya ya. Oke, itu di samping ada lagu dangdut guys. Ini karena udah dekat dengan perkampungan warga ya. Sampurna Raga Taman Makam Pahlawan. Ini korban-korban pembantaian Rawagede. Berdasarkan data ada sekitar 431 korban ya, orang-orang yang tidak bersalah yang kena ditembak mati di lokasi di Rawagede ini oleh Belanda. Karena saat itu Belanda sedang mencari para pejuang yang katanya bersembunyi di daerah sini, tapi mereka menyasar korban-korban yang tidak bersalah ya. Warga-warga dulu perkampungan di sini dimasukin rumahnya. Karena mereka tidak bisa mendeteksi para pejuang, akhirnya warga-warga yang sipil ini akhirnya menjadi korban ya. Ini banyak ya. Ini tiap hari selalu ada pengunjung ya, karena selalu buka ya, termasuk hari Minggu sekalipun. Kemarin kebetulan Hari Pahlawan sempat ada kunjungan dari Kodim, dari sejumlah tokoh juga ke sini untuk nyekar pada Hari Pahlawan. Ini kita lihat juga ada pengunjung ini. Ini tempatnya enak ya untuk santai, untuk sambil wisata sejarah juga di sini, bisa sambil santai, tempatnya adem. Tuh ada tulisan Esa hilang, dua terbilang.
Ini nama-nama warga sini ya dulu ya. Ada namanya Cengik, Andi, Cusmin, Kasmin, Karmin, Toin, ada Udin ya. Jadi nama-nama orang zaman dulu memang cukup unik ya. Ada Tangke gitu ya. Mungkin kalau nama-nama untuk sekarang itu sebelah sana ada Kencir ya. Nama-nama orang-orang zaman dulu memang cukup unik ya. Ini cukup luas ya wilayahnya ya. Tuh ya, namanya ada Kacit. Ini ada Samblo. Ini bukan untuk lelucon ya. Ini memang nama-nama mereka saat itu. Karena referensi orang-orang zaman dulu untuk mengasih nama memang berdasarkan kosakata yang ada di bahasa Indonesia aja ya. Tidak seperti sekarang penamaan pakai nama-nama, ada yang ke barat-baratan, ada yang pakai nama Yunani dan yang lainnya ya, termasuk Arab. Ini ada Sadun ya. Ini kita sambil doakan juga semoga para almarhum diterima iman Islamnya, mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, ini data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede ya teman-teman ya. Terjadi pada 9 Desember 47 sebanyak 431 orang, kemudian 1 Januari sampai Oktobernya 35 orang, 1 Juli sampai November 17 orang, jadi totalnya semuanya 483 orang ya. Adapun yang dimakamkan di sini berarti ini hanya 181 orang, karena sebagaimana kita ketahui saat itu juga banjir di sini kan masih daerah hutan, masih daerah rawa-rawa, banyak yang terbawa arus sungai dan banjir. Jadi secara jasad yang diketemukan cuma 181 orang ya. Artinya masih banyak ya, lebih dari setengahnya tidak diketemukan jasadnya ya. Oke, itu makam. Ini di sebelumnya ada semacam aula terbuka atau pendopo untuk bikin kalibatnya, ada seremoni atau apa ya, peringatan dan yang lainnya. Oke, ini bangunan monumen yang kita tadi masuk. Itu di bawahnya ada museum ya, nanti kita bisa masuk ya. Oke, kita masuk ke museumnya. Ada dua pintu masuk ya. Sebelah kiri itu ada anak-anak muda yang lagi berkunjung ke sini. Ini pintu masuk ya. Oke, permisi. Ini tempat belajar juga, mereka lagi belajar sepertinya di sini. Oke, ini ya. Ini seperti ini dulu penjajahan, penembakan tentara Belanda kepada para penduduk di sini secara brutal ya. Memang tidak begitu besar seperti Monas dan yang lainnya untuk di Rawagede ini, ornamen-ornamen yang ditampilkan. Oke, ini langsung pintu keluar lagi. Oke, tadi kita udah masuk, ini juga di bagian bawah ya, di bagian bawah dari monumen Rawagede.
Ini ada relief bergambar. Oke teman-teman, seperti itulah ya kunjungan kita ke Monumen Rawagede di Kampung Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamarta, Kabupaten Karawang. Ini adalah monumen saksi dari peristiwa Rawagede yang terjadi pada 9 Desember 1947 ya. Sebagaimana teman-teman juga bisa ketahui, bisa baca ataupun banyak referensi ya di internet terkait peristiwa Rawagede itu. Saya coba mengulas sedikit aja. Ini tadi total sekitar 480-an ya yang dimakamkan di sini, cuma setengahnya tadi kita datanya udah lihat. Jadi masih banyak korban-korban yang dalam arti tidak diketemukan jasadnya sehingga tidak bisa dimakamkan di lokasi ini. Ini menjadi bukti dulu penjajahan Belanda sangat brutal, terutama setelah pasca kemerdekaan. Mereka masih melakukan agresi militer ke Indonesia, khususnya ke Karawang, Bekasi. Ini menjadi tonggak sejarah juga bagi para pejuang untuk kembali menegaskan arti kemerdekaan di Republik Indonesia ini. Ini sudah diakui, ini menjadi sebuah kesalahan dari militer Belanda, salah satu kejahatan perang ya, karena ini warga-warga sipil yang dibantai, bukan orang-orang militer pejuang Indonesia dalam arti dulu TNI, ABRI ya. Tapi ini ada warga sipil. Belanda juga udah mengakui kesalahan atas pembantaian ini ya. Sempat juga ada kabar ada tunjangan ataupun ganti rugi, baik itu secara material atau moral kepada ahli waris dari para korban di sini, dari pihak Belanda sendiri, seperti itu. Ini juga menjadi teman-teman bisa atau pernah tahu puisi karya Chairil Anwar, Antara Karawang Bekasi. Ini salah satunya inspirasi mungkin dari puisi dari Chairil Anwar tersebut ya. Oke, nanti referensi lebih jelasnya untuk monumen dan sejarahnya teman-teman bisa lihat di berbagai referensi termasuk di Wikipedia. Ini setidaknya saya pengen mengajak khususnya yang belum tahu terhadap Monumen Rawagede ini, teman-teman bisa datang ke sini. Ini kita udah kasih gambaran tadi. Lokasinya tidak jauh lah dari pusat kota ya, sekitar 15 kilo juga tidak ya. Bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor maupun orang juga banyak yang, kalau ada orang lokal Karawang banyak yang pakai sepedahan di sini, masuk mobil atau apapun. Jalan sudah bagus, jadi silakan datang ke sini, kita biar tahu seperti apa jejak perjuangan juga pembantaian dan penjajahan Belanda di Indonesia dulu. Oke, terima kasih. Saya Denny Andriana dari Karawang Info. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya video ini sehingga kita bisa sharing ataupun menginformasikan informasi yang bermanfaat khususnya tentang Kabupaten Karawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.